terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, salam sejahtera, menjuah-juah untuk kita semua. Nande Bapa, Turang Rasandina, bertemu lagi dalam sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita bisa menikmati tidur dan istirahat kita malam hari ini ya. Dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kita dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kita terima. Untuk karena itu sebelum kita memulai aktivitas kita, pekerjaan kita dalam satu hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau sudah menjaga dan menyertai kami di dalam tidur dan istirahat kami. Kami juga berterima kasih karena Tuhan bermurah hati untuk membangunkan kami pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Dan untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai segala pekerjaan, aktivitas, dan juga pelayanan kami dalam satu hari ini, kami mau belajar tentang firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami pengertian dan kebenaran tentang firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kami akan bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang buah-buah. Bagaimana seyogianya orang yang percaya kepada Kristus. Karena memang poin senternya kekristenan adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu kita selalu belajar bagaimana hidup seperti Kristus. Kita selalu belajar bagaimana memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Sehingga Kristus selalu menjadi pusat di dalam ajaran kekristenan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu di dalam perjarahan iman kita dalam kehidupan ini, kita selalu belajar untuk melihat kepada Kristus yang Dia di mana menjadi pusat di dalam apa yang kita percayai. Sehingga kita bukan melihat kanan dan kiri, kita tidak melihat kemana-mana, tapi kita melihat kepada Kristus. Sehingga dalam konteks ini Paulus sering membuat satu perbandingan bagaimana kontras hidup sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Oleh karena itu, selalu dalam Alkitab dikatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya. Dan
Ini yang menjadi pelajaran kita atau renungan kita bersama pada hari ini. Bagaimana kontras hidup sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Sehingga ketika ada cara hidup yang salah atau cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau ada hal-hal yang menjadi hambatan, atau ada hal-hal yang menjadi tantangan bagi kita dalam beriman kepada Kristus, jangan-jangan ada yang salah dari cara kita beriman, atau ada yang salah dari cara kita bertuhan kepada Kristus. Dan ini menjadi poin kita bersama hari ini. Sehingga kita tidak bisa mengelakkan dari apa yang dikatakan Alkitab, bahwa sangkal diri pikul salib. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita selalu diajarkan dalam Alkitab bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, atau kita tidak hidup berorientasi pada diri kita sendiri, tapi kita hidup berorientasi kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi PR kita bersama di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan Paulus dalam konteks perikop manusia baru, dalam ayat 8, sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan ini menjadi renungan kita bersama Bapak Ibu, bahwa ketika kita punya cara pandang yang benar tentang Kristus, kita bisa memahami kebenaran dari Alkitab dengan cara yang benar dan bertanggung jawab, maka akan otomatis cara hidup kita yang semakin diperbaharui, kualitas hidup kita yang semakin diperbaharui, tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan, dan itu akan terotomatis lahir dari apa yang kita pahami tentang Kristus. Dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa menghasilkan buah dari apa yang kita percaya. Karena orang bisa melihat tentang keimanan kita dari apa yang kita lakukan, bukan sekedar dari apa yang kita pahami, tapi dari apa yang kita lakukan. Sehingga saya pernah mengatakan ini Bapak Ibu, bahwa orang bukan hanya sekedar melihat apa yang kamu sampaikan atau kamu ajarkan, tapi juga orang melihat apa yang kamu lakukan. Nah, karena memang ini yang menjadi poin pengajaran apa yang diajarkan Kristus. Karena kalau hanya melihat tentang apa yang diajarkan, atau hanya melihat tentang status kedudukan gerejawi misalnya, justru yang menyalibkan Yesus semua adalah orang-orang yang mengerti Taurat, orang-orang yang dianggap punya pemahaman tentang agama misalnya. Tapi justru itulah yang setuju untuk Yesus disalibkan. Sehingga kita selalu belajar bagaimana punya pemahaman yang benar, punya cara pandang yang benar tentang apa yang kita percaya secara khusus dalam kekristenan adalah tentang Kristus, maka seharusnya kita juga akan melakukan satu perbuatan yang memang berpusat pada Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus pikirkan. Sehingga ini menjadi PR kita bersama untuk mengurangi hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita ketika kita melihat kepada Kristus. Oleh karena itu, saya tambahkan satu ayat lagi Bapak Ibu. Dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dikatakan begini. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Oleh karena itu, Paulus mengajarkan untuk mencari hal-hal yang di atas. Ya, kita berpusat kepada Kristus ya. Kita tidak lagi berpusat kepada hal-hal yang lain, tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi selalu diajarkan untuk berpusat kepada Kristus. Dan ini adalah PR kita bersama, tugas kita bersama untuk selalu mau belajar, mengenal, dan menggali kebenaran firman Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini menjadi renungan bersama buat kami. Bagaimana kami punya pemahaman yang benar tentang Kristus yang sudah turun ke dunia, mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa kami manusia. Dan seharusnya kami juga punya pemahaman yang benar tentang itu, sehingga kami juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami dalam wujud perbuatan, dan tidak melakukan hal-hal
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk melakukan kejahatan dan hal-hal negatif lainnya yang tidak pantas untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, dan dalam ketidaklayakan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami semakin baik tentunya. Dan juga secara khusus kami berdoa hari ini untuk Runggun Palangkaraya dan Pos PI Pangkalan Bun. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang ada di sana, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai gereja untuk mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap pendeta, berkati setiap vikaris, berkati setiap pertua diaken, dan semua orang-orang yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab pelayanan. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan semangat, terlebih berikan mereka hikmat untuk bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, supaya gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati mereka dalam setiap doa dan harapan mereka, dan dalam setiap program-program mereka, dan setiap hal-hal kecil, mulai dari hal kecil dan hal yang besar, pelayanan yang mereka lakukan, sehingga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Aktivitas kami dalam satu hari ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan kerinduan kami di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa seperti yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas untuk kita semua.